Shalom, halo teman-teman kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Angel berharap semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan beribadah bersama, yaitu dengan Bu Angel. Namun sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Kami bersyukur hingga saat ini kami masih Engkau perbolehkan untuk menghirup udara yang segar serta melihat indahnya alam ciptaan-Mu serta memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini kami bersatu hati hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel pasal 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Nah, bagaimana sebenarnya kisah dari Daniel? Perhatikan video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati
sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat kisah mengenai Daniel di Gua Singa. Nah, dari kisah yang dialami Daniel, kita belajar mengenai sebuah kesetiaan. Nah, setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, umat Allah menduakan Allah dengan emas, perak, yaitu dengan membuat patung dewa dengan menggunakan bahan emas. Nah, pada zaman sekarang, tantangan terbesar kita adalah HP, YouTube, game, TikTok, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalam perbuatan yang membuat Tuhan itu sedih, yaitu dengan menduakan Tuhan dengan media sosial yang kita miliki.
Nah, kita harus mengontrol diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain media sosial. Nah, dari situ jangan sampai kita melupakan Tuhan atau menduakan Tuhan. Dari kisah Daniel, tidak hanya kesetiaan saja yang dapat kita pelajari, kita juga belajar mengenai sebuah ketekunan. Hukuman yang diterima Daniel tidak membuat Daniel itu menjadi malas untuk berdoa, tetapi justru menjadikan Daniel itu semakin tekun dalam doa, karena Daniel yakin Tuhan akan membantu Daniel dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, Desember nanti teman-teman akan menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Kita harus semakin semangat atau tekun belajar menjelang PAS ini dan tidak menyerah akan kesulitan yang kita hadapi. Kita harus menambah semangat kita untuk belajar dan juga kita diajak untuk berdoa. Menyerahkan segala sesuatunya, segala perjuangan kita, usaha kita dalam belajar itu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita apabila kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Baik, itu tadi renungan yang dapat Bu Angel sampaikan. Semoga renungan hari ini dapat teman-teman terima dengan baik. Teman-teman semakin tekun dalam berdoa, setia kepada Tuhan, dan menyerahkan segala kesulitan yang ada kepada Tuhan. Tetap rendah hati, tetap memberikan kasih kepada sesama. Semangat dalam belajar, dan untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, agar kami dapat selalu setia, dan kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantu kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus pokok dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah.